Ya, PSSI dikabarkan sepakat dengan John Herman. Lalu, apakah Herman adalah sosok yang tepat untuk melatih skuad Garuda? Kita akan bahas bersama dengan analis sepak bola, Firzi Idris. Selamat malam, Firzi. Malam, Abaim. Baik. Selamat malam semua. Bung Firzi, ini sebetulnya yang menggelitik saya. Ini presentasinya sampai 100% kepastian Herman menangani timnas. Karena biasanya kalau Erick Thohir kan langsung menyampaikan di presscon, ada visualnya terlebih Ya. dahulu. Ini tiba-tiba langsung dari Exco. Enggak, ini jadi masih tahapan ya, Mas Baim, bahwa ini belum 100% karena yang telah disetujui adalah di rapat Exco. Rapat Exco PSSI menyetujui dari dua nama kandidat yang diyakini adalah Herman dan juga Giovanni van Bronckhorst, yang dipilih adalah Herman. Pertimbangannya pasti banyak, tapi salah satu yang saya tahu pasti adalah pertimbangan gaji yang harus dibayarkan kepada kedua sosok ya. Karena untuk membujuk Giovanni Van Bronckhorst tidak mudah, dia sedang ada pekerjaan di Liverpool juga, sementara Herman relatively available gitu. Dan seperti kata Iksan tadi, dia terbuka dengan tantangan melatih di suatu area dunia yang belum pernah dia coba ya. Dia di CONCACAF udah, dia menghabiskan waktu di Brazil udah, dia melatih di Inggris sudah, dan tentu saja di Kanada yang kita paling terkenal, dan di New Zealand ya, Selandia Baru. Jadi memang ini masih tahapan karena kedua kubu harus menegosiasikan gaji dulu ya, penawaran gaji, penawaran kontrak, baru tanda tangan kontrak, baru kemudian diumumkan. Nah, ini kita akan tunggu tahapannya, tapi sekarang udah mendekati Natal bagi orang-orang Inggris sana. Jadi kayaknya memang timelinenya seperti yang diketahui, kemungkinan besar bisa jadi minggu kedua Januari, seperti ketika berita mengenai Patrick Kluivert pertama diresmikan oleh PSSI ya, seperti itu, baik. Tapi kalau misalkan bicara soal rekam jejak ini, Hmm. cocok tidak Ya. untuk menangani timnas Indonesia? Secara strategi atau permainan lah yang ditawarkan oleh Herman sendiri. Ya. Ya, secara strategi permainan sih salah satu formasi yang jadi andalan Herman kan bermain 3 back ya, baik itu 3-4-2-1 atau 3-4-3. Dia lama menghabiskan waktu juga di Amerika Selatan untuk belajar metodologi Brazil ya, pelatihan asal Brazil, karena memang kalau kita tahu sepak bola Indonesia dan sepak bola Brazil cocok, makanya banyak pemain Brazil juga main di liga kita. Nah, dia juga menjadi sempat direktur akademi di Sunderland, dan dia adalah lecturer ya. Dia mengajar di Northumbria University di North East England, di Timur Laut Inggris. Suatu area ya, yang dia lahir di North East England juga, itu suatu area yang memang dipenuhi dengan kaum kelas pekerja ya. Jadi apa yang inginkan, apa yang Direktur Teknik PSSI inginkan dan juga PSSI inginkan adalah pelatih yang mengenal bagaimana karakter bermain, berjuang, agresif, dan tidak kenal menyerah di dalam lapangan. Dan ini kalau kita mengaplikasikan ke bagaimana si Hetman dia tumbuh besar di County Durham, di dekat kota Newcastle, ini area yang sangat cocok sepak bolanya, yang penuh dengan passion, penuh dengan kegilaan para fans, yang penuh dengan suatu filosofi sepak bola di mana para pemain harus komitmen 100% di lapangan. Dan kalau itu yang Herman bisa datangkan, menurut saya akan ada banyak akan ada banyak fans sepak bola di sini yang akan langsung jatuh cinta dengan metodologi dan filosofi bermainnya. Oke, ini kan piawai ketika menangani timnas putih Selandia Baru dan juga Kanada. Kemudian diuji, Ya, langsung pegang timnas putra dan berhasil lolos ke Kanada. Piala Dunia. Artinya memang Ya. kalau soal strategi dan kemampuan meracik atau meramu pemain ini sangat teruji Herman ini. Iya, teruji karena emang di Selandia Baru dan juga di Kanada dia terlibat aktif ya dalam mengembangkan pengembangan struktur sepak bola nasional mereka. Ini sesuatu yang memang sebenarnya lagi sangat dibutuhkan Indonesia sekarang ini, baik filosofi of play atau fondasi permainan. Karena kita punya beberapa pelatih ya yang menangani timnas, termasuk juga Indra Syafri kemarin di SEA Games. Sejauh ini mereka masing-masing punya gaya bermain sendiri-sendiri. Patrick Kluivert gaya bermainnya berbeda sekali dengan Sintayong. Sintayong mungkin gaya bermainnya juga berbeda dengan Indra Syafri di SEA Games. Jadi ada ketidaknyambungan sejauh ini ya, yang harus ditata oleh Zuir sebagai Direktur Teknik PSSI, yang harus tercantum di blueprint dan juga di roadmap sepak bola Indonesia.
memang ini akan jadi tantangan besar sama dia. Tapi kalau dirinya dengan track record dia mengembangkan struktur sepak bola ya di Selandia Baru dan juga di Kanada, bisa dia bawa dan aplikasikan ke sepak bola Asia, itu akan jadi suatu yang sangat luar biasa dan memang suatu yang sangat diperlukan oleh timnas Indonesia kita sekarang ini dalam menatap target lolos ke Piala Dunia 2030 ya, Mbak Im ya. Tapi ada tapinya juga yang harus dia lewati di sini juga adalah perpolitikan ya di sepak bola Indonesia, dan mungkin itu suatu hal yang dia juga harus biasakan ya, karena mungkin di Kanada dan juga di Selandia Baru ekspektasi dan juga bagaimana permainan politiknya di level atas itu berbeda dengan di Indonesia sekarang, terutama sekali setelah kita gagal lolos ke Piala Dunia. Itu kayaknya ada faksi-faksi di PSSI yang mungkin sedikit berbeda pendapat satu sama lain, tapi yang pasti sebagai pelatih timnas dia harus punya pandangan satu, yaitu memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia seandainya dia dipilih dan bisa membawa kita ke Piala Dunia 2030. Ini kita menunggu pengumuman resminya apakah betul pekan depan akan diumumkan Herman ini sebagai nakoda dari timnas Indonesia. Menarik untuk ditunggu. Terima kasih untuk analisanya Firzi Idris, analis sepak bola telah bergabung di Kompas Malam hari ini. Sama-sama, selamat malam.